Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Aini Salma Mansyela, NPM 22430007 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemrosesan data terdistribusi yang bertemakan security dalam pengolahan data terdistribusi. Oke, langsung saja lanjutkan dengan materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian security dalam pengolahan data terdistribusi. Security bisa disebut juga dengan keamanan, yang secara umum artinya adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain, yang melibatkan perlindungan benda dengan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan keamanan pengolahan data dalam sistem terdistribusi. Fungsinya untuk melindungi dari kebocoran data, melindungi dari perubahan dan interferensi data keuangan yang membutuhkan teknologi enkripsi dan informasi identitas, mempertahankan sistem tetap tersedia setiap saat. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuannya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang. Lalu ada 4 karakteristik pengolahan data terdistribusi, yaitu yang pertama, beberapa data digunakan pada banyak lokasi. Yang kedua, sering digunakan sistem manajemen database yang memberikan akses kepada banyak pemakai dengan view yang berbeda dari data yang sama. Lalu yang ketiga, peningkatan biaya penyimpanan per bit pada unit penyimpanan yang sangat besar, lebih rendah dibandingkan pada penyimpanan yang lebih kecil. Lalu yang keempat, ada beberapa masalah pada data yang terpisah secara geografis adalah masalah integritas, kepemilikan, dan kemacetan. Bahayanya di dalam pengolahan data terdistribusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya kontrol manajemen, yaitu manajemen pengolahan data kehilangan kontrol keseluruhan dari pengolahan data karena kelompok pemakai yang membutuhkan komputer mini. Lalu yang kedua, hilangnya kontrol dari ruang SIM atau bisa disebut juga sistem informasi manajemen, yaitu pengumpulan informasi manajemen sangat mempengaruhi organisasi menjadi sulit. Lalu yang ketiga, suboptimas merupakan developer lokal memenuhi kebutuhan lokal, bukan keseluruhan pengolahan data yang dibutuhkan untuk pengontrol perusahaan yang efisien. Yang selanjutnya ada ancaman keamanan pada sistem terdistribusi. Yang pertama ada kebocoran yang bisa juga disebut dengan bahasa Inggrisnya leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Dan yang kedua ada pengubahan atau bisa juga disebut dengan bahasa Inggrisnya tampering, yaitu perubahan informasi yang tidak legal. Dan yang ketiga ada perusakan atau bisa juga disebut dengan bahasa Inggrisnya vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Selain itu, ada bentuk perancangan pengolahan data terdistribusi yang aman. Yang pertama, ada rancangan harus mengikuti standar yang ada. Yang kedua, melakukan
audit. Audit itu bisa juga disebut dengan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap kegagalan yang terdeteksi. 3. Keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Yang selanjutnya ada layanan keamanan menurut definisi OSI. Yang pertama ada access control, yaitu perlindungan terhadap pemakaian yang tidak legal. Yang kedua authentication, yaitu menyediakan jaminan identitas seseorang. Yang ketiga ada confidentiality, yaitu perlindungan terhadap perlengkapan identitas tidak legal. Yang ketiga ada integrity, melindungi dari pengubahan data yang tidak legal. Dan yang kelima ada non-repudiation, yaitu melindungi terhadap penolakan komunikasi yang sudah pernah dilakukan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan keamanan pada sistem terdistribusi. Yang pertama, kelebihannya adalah tidak bergantung pada server basis data pusat. Yang kedua, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi pada lalu lintas data yang padat. Yang ketiga, ada informasi dan data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Yang keempat, server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, biaya implementasi tinggi. Yang kedua, biaya operasional seperti listrik dan maintenance jaringan yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang cukup besar seperti bank. Lalu yang terakhir ada kesimpulan keamanan dari pengolahan data terdistribusi, yaitu bahwasannya dapat melindungi kebocoran data dan pengubahan data keuangan yang membutuhkan teknologi ekspresi dan informasi identitas, mempertahankan sistem tetap tersedia saat dibutuhkan. Selain itu, untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya memakai yang memiliki hak akses, mengamankan transaksi elektronis. Keamanan sangat dibutuhkan pada banyak transaksi seperti e-commerce, m-banking, email transaksi elektronik dapat berjalan secara aman jika dilindungi dan kebijakan dan mekanisme keamanan. Demikian presentasi tugas pemrosesan data terdistribusi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fisabilillah, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.